Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya unboxing baterai dari Patona ya kan. Ini sesuai thumbnail ya. Ini baterainya untuk Sony ZV-1 saya yang kamera ini kena banjir waktu banjir bandang September kemarin ya. Nah, ini udah saya servis di dua tukang servis kamera. Yang pertama itu dia katanya nggak bisa. Dan yang kedua ini udah dia coba lagi di tempat servis lain, saya coba ya kan. Itu katanya bisa, udah dibersihin. Cuma katanya baterainya rusak sih kan. Makanya saya beli baterai ini, cuma bukan baterai asli Sony. Karena baterai asli Sony untuk ZV-1 ini harganya sekitar 400-500 ribuan kan. Itu lumayan mahal ya. Nah, sekarang kita coba. Makanya saya beli ini kan. Ini mereknya Patona ya kan. Ini masih segel, kita unboxing sekarang kan. Semoga isinya sesuai deskripsi ya. Karena saya beli yang 2 baterai dan 1 charger kan. Ini mereknya Patona. Di lakban, nih kita buka. Nah, ini dia kan, Patona. Saya baca di internet sih merek Patona ini salah satu merek terbaik ya kan. Maksudnya untuk baterai third party ini salah satu yang terbaik. Ya dia itu bisa dibilang hampir menyamai baterai orinya, tapi memang kalau agan budgetnya banyak, itu lebih baik beli baterai orinya kan. Itu kalau NPBX1 ini sekitar 400 ribuan ya kan. Nah, yang pertama kita dapat stiker ini ya, stiker dan juga ucapan terima kasih. Ini baterai Patona, nah ini dual USB charger. Nah ini dia kan. Oke, dan ini 2 baterainya kan. Kita taruh dulu. Nah, ini kotaknya nggak ada yang menarik, kita taruh aja. Coba kita lihat. Oh, dia chargernya masih menggunakan micro USB ya kan. Kalau gitu berarti saya harus pakai karena charger di rumah saya kebanyakan Type-C ya kan. Dan ini baterainya kan. Tuh. Ini saya beli seharga 2 baterai NPBX1 sama chargernya yang dual gini itu sekitar 400 ribu kan, tapi saya dapat diskon, kayaknya saya bayarin di bawah itu ya kan, 360 ribu lah kalau nggak salah. Ini dia. Sekarang kita lihat baterainya kan. Semoga ini berfungsi normal ya kan untuk kamera saya. Tapi jujur yang saya pakai rekam sekarang ini saya pakai HP kan, yaitu Xiaomi 15T ya, dan sejauh ini saya lumayan puas, tapi setelah saya servis ternyata ini bisa hidup padahal sudah tergenang air mungkin sekitar 1 atau 2 jaman. Ya udah kan, kita coba aja kan ya. Nah, kita lihat baterai yang pertama. Baterainya ya standar, tapi jujur agak kerasa biasa aja sih kan kalau saya pegang dibandingkan ori, tapi saya masih masuk akal karena ini kalau kita beli baterai aja mungkin sekitar ya 150 ribu ya kalau nggak salah kan harganya, kurang lebih ya. Agan cek aja di Patona official tuh ada di Shopee atau Tokped. Build quality-nya biasa aja. Sekarang kita coba chargernya mungkin ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, mungkin yang pertama kali kita lakukan, coba kita cas dulu ya kan. Dia berfungsi charger sama baterainya, kita lihat dulu. Nah, ini saya udah nyiapin colokan. Kita tes charger dulu, hidup apa enggak lampu indikatornya. Ini di sini ya. Oke, ini udah hidup. Ini warnanya merah kan. Sekarang yang mendebarkan kita coba di kamera saya kan, apakah mau berfungsi atau enggak kan. Nah, ini salah satu hal yang mendebarkan ya kan, karena ini mungkin sudah hampir 1 bulan lebih nggak saya pakai kan. Karena ini butuh waktu, dulu di tukang servis pertama sekitar 2-3 mingguan, akhirnya nggak bisa, saya coba ke tukang servis yang kedua itu sekitar 2 minggu juga. Dan katanya sih bisa kan, nah kita coba dulu kan, ntar. Sesuai, kita hidupin kameranya. Ini kameranya kan, alhamdulillah ini bisa ya kan. Sekarang kita coba modenya, ini mode foto yang manual. Kita lihat hasil gambarnya.
Oke kan, ini udah bisa moto dengan bagus ya kan. Dan ini saya juga lupa ya kan, kemarin di servis itu bisa bersih, cuma kekurangannya ini kan. Kalau Agan lihat di bagian tengahnya itu ini ada kayak bercak, nah itu dijamur kan. Kayaknya sih akan berfungsi di kualitas gambarnya ya, cuma kalau saya pakai kamera ini itu kebanyakan memang pakai video ya kan, jadi kayaknya nggak ngaruh kan. Oke, alhamdulillah semua masih berfungsi dengan normal. Ini defocus oke, modenya tadi udah. Sekarang kita nyoba menu. Oke, semua tombolnya sih berfungsi dengan normal, tapi kita coba saya flip dulu ya kan. Ini sekalian unboxing baterai dan juga ngetes kamera saya setelah kena banjir ya kan. Nah, kuncinya sih sebenarnya saya ngerasa kenapa akhirnya kamera saya bisa itu pada saat banjir itu saya matiin dulu kan, maksudnya nggak saya hidupin, tapi memang saya pengalaman ya, setiap nyimpen kamera apapun saya tuh baterainya selalu saya lepaskan, jadi waktu ini kena banjir baterainya tuh nggak ada kan, baterainya tuh kerendam di tempat beda gitu loh. Jadi setelah kena banjir ya udah, yang saya lakukan saya keringin, saya diamin dulu sampai beberapa minggu. Karena saya lihat juga tips kalau kamera kita mau dibawa ke tukang servis kena air itu memang harus kita matiin dulu kan, jangan kita hidupin biar tukang servisnya bersihin dan keringin dulu kan. Nah, sekarang kita coba di mode kamera ya, ini yang biasa saya pakai. Coba saya tes dulu. Nah, ini mode record, autofokusnya kita lihat. Oke, sejauh ini berfungsi normal kan. Saya tunggu sampai 30 detik ya. Sekalian saya pengen ngomong di sini kan, apakah suara saya kedengeran atau enggak ya. Nah, ini udah kesimpen. Nah, ini untuk sementara sih sudah kedengeran suara saya kan. Ya, alhamdulillah kan baterainya berfungsi normal, ini saya juga berfungsi normal kan, kamera Sony ZV-1 saya. Jadi sekarang saya punya 2 kamera lumayan. Ya, nanti kita tes, semoga kamera ini berfungsi dengan ya normal gitu ya kan. Karena selama beberapa tahun ini kamera yang selalu saya pakai buat ngerekam ya kan. Nah, ini udah suaranya keras. Mic-nya juga berfungsi. Oke kan, tadi tuh unboxing baterai dan juga charger untuk Sony ZV-1 dari Patona ya kan. Ini tipenya NP-BX1. Ya, alhamdulillah saya lumayan puas ya kan untuk baterainya untuk sementara ini loh ya. Saya nggak tahu nanti dipakai beberapa lama dia masih hidup atau enggak, tapi sejauh ini sih lumayan berfungsi normal kan. Itu aja sih yang penting ya. Ya, mungkin buat Agan yang pengen nyari backupan baterai yang harganya lebih murah dari ori, terutama kayak untuk merek Sony atau Fujifilm, saya rasa Patona ini salah satu yang terbaik ya untuk third party-nya ya kan. Yang Agan bisa dapetin mungkin sepertiga harganya ya, karena kemarin saya juga beli baterai untuk Fujifilm itu harga yang merek Patona ini 300 ribuan kan. Dan saya lihat kalau untuk ori Fujifilm-nya itu sekitar 800 sampai 900 ribuan kan. Sama juga untuk Sony ZV-1 ini yang tipe NP-BX1 untuk Patonanya tuh ya kurang lebih 150 ribuan kan. Tapi kalau dapat voucher itu bisa murah ya. Dan untuk baterai aslinya Sony ZV-1 NP-BX1 itu sekitar hampir 500 ribuan lah kan, 450 ribu ke atas kan. Jadi lumayan worth it. Karena baterai-baterai gini nih memang kita tuh nggak mengharap seawet baterai ori ya, cuma untuk backup ini udah lumayan bagus sih. Daripada Agan beli baterai, saya pernah pengalaman beli baterai merek Kingma itu gampang kembung kan, baru saya pakai 2-3 bulan. Nah, ini patokan saya mungkin di atas 3-4 bulan ya. Kalau di atas 3 bulan dia nggak kembung atau bisa sampai 6 bulanan ke atas, nah itu menurut saya bagus kan. Nanti udah saya update kalau sudah saya pakai beberapa bulan ya kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun
yang menurut saya menarik di segmen ramen ini ya kan. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya kan.